Kami persilakan Ibu. Oke. Ya. Kita masuk ke materi hukum acara PT-UN. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Saya mulai dengan objek gugatan. Ya. Saya mulai dengan objek gugatan. Objek gugatan dari Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tun atau badan, ya, baik di pusat ataupun di daerah, itu objeknya. Ya. Jadi sebenarnya ya, Peradilan Tata Usaha Negara itu lebih gampang. Ya, baik hakimnya, pengacaranya, atau para pihak itu lebih gampang. Karena apa? Objeknya itu hanya satu. Tidak seperti perdata. Tidak seperti pidana. Tidak seperti peradilan agama. Ya, agama itu sekarang kan menangani tentang ekonomi syariah, tentang pembagian waris yang beragama Islam. Ya, itu tidak hanya untuk cerai. Nah, sama yang PT-UN ini, ya, kalau dibandingkan dengan peradilan yang lain, dia lebih sempit. Ya, karena lebih sempit, lebih gampang. Ya, baik hakimnya, pengacaranya, atau pihak yang bersengketa. Mengapa saya katakan lebih sempit? Karena objeknya itu hanya keputusan. Ya, hanya keputusan tata usaha negara. Yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh pejabat atau badan. Baik berada di daerah maupun yang berada di pusat, objeknya. Nah, keputusan tata usaha negara itu apa sih? Nah, itu tadi kan objek gugatannya adalah keputusan tata usaha negara. Nah, sekarang keputusan tata usaha negara itu apa? Yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat ya, konkret, individual, dan final. Jadi ada 3. Ya. Sebuah keputusan tata usaha negara ya, yang bisa ya, dijadikan objek gugatan apabila memenuhi syarat konkret, individual, dan final. Nah, setelah 3 itu terpenuhi, maka selanjutnya adalah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, sampai di sini saya jelaskan, ya, kerugiannya yang menderita itu orang per orang atau badan hukum perdata. Tapi ya, yang mengeluarkan adalah pejabat atau badan. Nah, sengketa kepegawaian itu termasuk dalam objek gugatan tun. Ya. Bahkan ya, sengketa tentang status kemahasiswaan juga merupakan objek gugatan tun. Pertanyaannya adalah, apakah apabila terjadi sengketa tentang kemahasiswaan dengan lembaga perguruan tinggi yang bisa diajukan gugatannya di tun hanya kalau perguruan tinggi itu PTN? Tidak. Ya, PTS pun, ya, rektor PTS, dekan PTS, kemudian mahasiswa PTS, ya, tidak negeri, itu bisa ya, melakukan perbuatan hukum gugatan yang diajukan di PT-UN. Boleh. Loh, Bu, kan dia bukan institusi negeri, kenapa boleh? Ya, saya jelaskan. Bahwa yang menjadi tergugat di dalam gugatan PT-UN itu tidak harus pejabat atau badan ya, tata usaha negara yang negeri. Swasta pun bisa. Sepanjang, nah ada syaratnya, sepanjang badan atau pejabat ya, swasta tersebut ya, bergerak
atau melakukan kewajiban tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban negara. Nah, pendidikan itu kan kewajiban atau domain pokoknya menjadi tanggung jawab negara. Ya. Nah, tapi dilaksanakan oleh swasta, maka semua badan penyelenggara pendidikan swasta, pejabatnya bisa digugat. Dan seseorang atau badan hukum yang dirugikan juga bisa menggugat. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya masuk ke subjek. Tadi objek, ya. Sekarang saya masuk ke subjek. Penggugatnya adalah orang atau badan hukum perdata. Penggugatnya adalah orang atau badan hukum perdata. Selalu. Kemudian tergugatnya adalah badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Nah, kalau perguruan tinggi swasta, SMA swasta, SD swasta, SMP swasta, itu maka dia masuknya di situ. Melakukan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Ya. Dasarnya apa? Undang-undang pendidikan itu loh. Penyelenggaraan pendidikan bisa dilaksanakan oleh negara dan juga oleh swasta. Nah, itu. Nah, selanjutnya, badan atau pejabat tun ya, ialah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang digunakan ya atau yang bisa digugat itu adalah badan atau pejabat tun yang memang berdasarkan undang-undang dia diserahi urusan pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atau badan atau pejabat tun yang dilimpahi ya urusan pemerintahan, yang dilimpahi. Ya, karena pemerintah tidak mampu, maka dia dilimpahi urusan itu. Selain badan pendidikan swasta, kalau melihat dari pengertian hukum ini, maka rumah sakit swasta pun bisa digugat. Ya. Loh, mengapa? Karena dia menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan oleh undang-undang, yaitu undang-undang tentang kesehatan, ya, undang-undang tentang praktek kedokteran, seperti itu. Ya. Jadi pengertian yang namanya badan atau pejabat tun itu luas, tidak semata-mata pegawai negeri, tidak semata-mata badan atau institusi negeri, tidak. Ya. Tapi ada yang dilimpahi berdasarkan undang-undang. Gitu. Nah, tun ya, kalau tata usaha negara itu apa? Yaitu administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Nah, titik beratnya adalah bahwa tun itu ya, bisa dia berada di pusat atau dia berada di daerah. Ada tun yang dia sebenarnya tata usaha negara pusat, tapi dia ada di daerah. Contohnya misalnya, gubernur. Ya, gubernur itu adalah badan pejabat tata usaha negara pusat. Tapi dia ada di daerah provinsi. Kantor-kantor wilayah. Nah, kantor wilayah Kementerian Agama, kantor wilayah Pemdang, kantor wilayah pertanahan misalnya. Itu semua adalah badan tata usaha negara yang berada di wilayah daerah maksud saya, tapi dia merupakan badan pusat. Dan itu bisa digugat. Sedangkan subjek tergugatnya dalam perkembangannya itu diperluas ya, tadi tidak hanya pejabat swasta tapi yang dipersamakan. Oke. Ya. Ya. Ya.
gugatan tun adalah permohonan yang berupa tuntutan terhadap badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Jadi gugatan tun itu berisi permohonan. Permohonan tentang apa? Tentang tuntutan terhadap badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan. Berdasarkan wewenang. Jadi dia mengeluarkan keputusan itu biasanya dia punya wewenang dulu. Ya. Atau ya, ada wewenang pihak lain yang dilimpahkan kepadanya. Itu boleh. Ya, boleh digugat. Ya. Siapa yang menggugat? Yang menggugat adalah orang per orang. Itu, misalnya tadi Mas Cipto, Mas Bayu, kemudian Pak Karyadi tadi Pak siapa ya? Lupa saya namanya. Pak Mufid. Nah, itu orang per orang atau badan hukum perdata, PT, CV misalnya. Nah, isi tuntutannya apa? Nah, jadi setelah membuat permohonan ya bahwa itu, maka isi tuntutannya adalah berupa permohonan agar dikeluarkan keputusan pejabat tun atau permohonan yang dinyatakan batal atau tidak sah keputusan pejabat tun tersebut dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ya, sampai di sini saya jelaskan begini. Isi tuntutannya ya, di dalam petitumnya, gitu kan? Mohon kepada majelis hakim, bla bla bla, gitu kan? Maka, ya, kalau yang digugat ya sudah ada keputusannya tertulis begitu ya, bersifat tadi konkret, individual, final, ada kerugian. Nah, maka petitumnya atau permohonannya adalah ya, dinyatakan batal atau tidak sah. Nah, kemudian mohon untuk dikeluarkan yang baru. Gitu. Tetapi kalau dalam objek gugatannya itu tidak ada barangnya, tidak ada surat keputusannya, tetapi ya, jangka waktu mengeluarkannya itu sudah selesai. Nah, contohnya begini konkretnya. Anda mengajukan permohonan izin lokasi untuk pendirian pabrik. Nah, di dalam SOP-nya, di kantor perizinan satu atap itu adalah bahwa semua dokumen permohonan yang sudah komplit dan sudah diteliti serta dinyatakan tidak ada kekurangan dalam waktu paling lama 1 bulan izin lokasi harus sudah dikeluarkan. Di dalam SOP-nya seperti itu. Di dalam aturannya, perdanya seperti itu. Tetapi ternyata Anda mengurus itu sudah pada posisi semua dokumennya komplit, ya, dinyatakan komplit, sudah diteliti benar. Ya. Tapi sampai waktu 2 bulan izin lokasinya tidak keluar. Nah, kalau seperti itu, Anda menggugatnya permohonannya adalah mohon dikeluarkan surat keputusan badan atau pejabat tersebut. Ya. Ini yang namanya fiktif gitu ya, fiktif kayak gini, nggak ada barangnya. Ya. Tetapi jangka waktu pengeluarannya sudah lewat. Seperti itu. Nah, yang di bawah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, kalau yang rehabilitasi itu biasanya banyak menyangkut tentang sengketa kepegawaian. Ya, itu harus ada rehabilitasi, pengembalian nama baik dan kehormatan diri. Ya, jadi itu khusus untuk biasanya sengketa kepegawaian,
perdata dan macam-macam seperti itu. Nah, kalau yang ganti rugi, ya, itu bisa sengketa kepegawaian, bisa ganti rugi, atau bisa juga izin-izin ya, yang bisa dihitung dengan real bahwa karena terlambat mengeluarkan izin dan harus dilakukan gugatan, maka bisa dimohonkan. Saya katakan bisa dimohonkan. Ya, dikabulkannya tergantung hakim. Dan bantasan ganti rugi untuk tun ini tidak seperti perdata yang aduhai, enggak, ya, dibatasi, ya, kecil sekali. Oke, lanjut. Ya. Nah, tadi saya jelaskan dan saya katakan di depan bahwa objek dari tun itu adalah keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Namun ada yang tidak termasuk keputusan tun. Ada yang tidak termasuk keputusan tun, yaitu keputusan tun yang merupakan perbuatan hukum perdata. Keputusan tun yang merupakan perbuatan hukum perdata. Dan yang kedua, keputusan tun yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Nah, itu tidak boleh. Contohnya misalnya, yang nomor 1, keputusan tun yang merupakan perbuatan hukum perdata. Misalnya begini, pemerintah daerah, ya, Kota Semarang, melakukan pengosongan terhadap rumah dinas Sekda misalnya, ya, pengosongan terhadap rumah dinas Sekda. Nah, pengosongan itu dasarnya adalah gugatan dari pemerintah Kota Semarang kepada si penghuni itu. Nah, bunyinya memerintahkan berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Semarang tanggal sekian bahwa gitu kan, objek sengketa menjadi milik sah dan tidak dilakukan milik sah pemerintah Kota Semarang dan tidak dilakukan upaya hukum. Maka Wali Kota Semarang membuat surat keputusan memerintahkan agar penghuni ya yang kalah itu dengan sukarela keluar dari objek sengketa. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Karena dia melakukan perbuatan hukum perdata berdasarkan keputusan pengadilan perdata. Nggak boleh ya digugat. Nanti nggak selesai-selesai nanti ya. Jadi perkara itu harus final, nggak bisa. Nah, selanjutnya, keputusan tun yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, tidak boleh digugat. Nah, ini apa contohnya? Perda. Perda ini tidak boleh digugat di peradilan tata usaha negara. Contoh misalnya, ya di Kota Semarang, tadi saya kembali ke parkir. Perdanya berbunyi bahwa parkir di tempat umum itu 5.000 misalnya. Untuk mobil, 2.000 untuk motor. Anda keberatan. Mahal amat sih, parkir kok 5.000, tuh mahal. Nah, saya nggak mau, saya mau menggugat. Gitu. Ya, karena dasarnya perda, Anda menunjuk pasal-pasal itu nggak bisa, karena pengaturan umum. Mengapa nggak bisa? Nggak memenuhi syarat tadi yang di depan. Harus individual, ya kan? Konkretnya memenuhi, ada barangnya perda, gitu kan? Menimbulkan kerugian memenuhi, tapi yang individual tidak memenuhi, ya karena umum. Gitu. Oleh karena itu syarat tadi yang 3 itu syarat mutlak, akumulasi, tidak syarat alternatif. Jadi final, individual, ya konkret dan punya akibat hukumnya merugikan. Jadi nomor 2 nggak bisa kalau perda. Yang nomor 3, keputusan tun yang masih memerlukan persetujuan juga tidak bisa. Misalnya, ya misalnya PNS yang
tidak rajin gitu ya, sering bolos. Kepala dinasnya mengusulkan agar dijatuhi sanksi, misalnya penundaan kenaikan pangkat misalnya. Itu baru dibuat oleh kepala dinas, mau diusulkan kepada bupati misalnya. Nah, surat keputusan yang dibuat oleh kepala dinas itu yang berupa permohonan ya kepada bupati agar PN ini itu tidak bisa. Itu. Karena apa? Surat itu belum final untuk dilakukan eksekusi penundaan tadi, kenaikan pangkat tadi. Harus melakukan persetujuan kepada bupati. Nah, kalau nanti bupati menyetujui baru boleh. Karena sudah eksekutorial, baru boleh. Nah, kalau Anda sebagai lawyer, ya, surat keputusannya masih dari kepala dinas dan masih dikirim kepada bupati, Anda sudah melakukan gugatan, ya, biasanya lawyer muda kan, oh nanti kalau enggak cepat-cepat nanti enggak kliennya enggak puas, gitu kan, ini lagi emosi. Nanti kalau enggak cepat-cepat nanti ditangkap oleh klien teman lain, advokat lain, maka saya lakukan jangan. Nanti kalau Anda masukkan, Anda akan masuk ke dalam gugatan prematur. Ya. Belum lahir dipaksa lahir prematur. Nah, gimana Bu supaya saya keep dulu? Gampang caranya. Ya. Kumpulkan dulu semua dokumen-dokumen. Anda mempelajari dokumen itu lama. Ya, kumpulkan dulu dokumen, kumpulkan dulu saksi, kumpulkan bukti-bukti terkait. Nah, prosedur dan proses itu sudah membuat klien Anda tentram. Oh, Anda sudah tanda tangan tuh kuasa, sudah terima uang. Ya, Anda sudah mulai bekerja, prosesnya kan lama itu ya. Nah, Anda harus cari saksi untuk mendengar juga dari pihak yang menjadi klien Anda macam-macam ya. Sampai kemudian menunggu bahwa surat keputusan itu sudah final. Betul klien Anda itu diberhentikan kenaikan jabatannya atau kenaikan pangkat berkalanya seperti itu supaya tidak masuk ke prematur. Nomor 4, keputusan tun yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHAP atau peraturan perundangan lain yang bersifat hukum pidana. Nggak boleh ya. Semua keputusan perdata juga tidak boleh. Ya, kemudian pidana juga nggak boleh. Nanti kalau boleh kan nggak pernah selesai gugatan, nggak pernah selesai kasus pidana. Karena begitu diputuskan oleh hakim, digugat lagi, nggak selesai-selesai. Ini melanggar asas kepastian hukum, makanya tidak boleh. Gitu. Nomor 5. Keputusan tun yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan, yaitu tadi sudah saya jelaskan. Ya. Misalnya keputusan tentang putusan pengadilan agama, tentang peradilan niaga misalnya, nggak boleh. Tentang peradilan hubungan industrial juga nggak boleh. Semua keputusan terkait putusan pengadilan tidak boleh menjadi objek ya untuk bahaya ini. Putusan tun tentang misalnya keputusan dari peradilan militer juga nggak boleh. Yang ketujuh adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum baik pusat maupun daerah juga tidak boleh ya, yang mengenai hasil pemilu nggak boleh. Karena nggak boleh, wah bahaya ini. Tapi sudah ada mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu bagaimana cara untuk mengajukan gugatan. Yaitu di mana? Ada yang bisa tahu? Kalau ada sengketa pemilu di mana? Yang ketuanya yang Mahkamah Konstitusi, Bu. Mahkamah Konstitusi ya. Kalau ya kan, kalau ini yang nomor 3
nomor 4 ya, yang nomor 4 kemudian yang nomor 1. Bila Anda tidak terima, ya silakan Anda melakukan banding atau melakukan kasasi atau PK. Ya, jadi tidak bisa masuk ke TUN. Jadi jalurnya adalah jalur upaya hukum sampai mentok, sampai PK. Oke, lanjut. Ya. Nah, sambil menunggu PPT-nya dibuka kelanjutannya. Kalau Anda tidak setuju dengan perda tadi ya, yang nomor 2, karena dia merupakan pengaturan yang bersifat umum, itu tidak bisa dibuka di PT-UN. Ya. Kalau Anda keberatan dengan perda baik kabupaten, kota, atau perda provinsi, atau Anda keberatan tentang peraturan presiden, keputusan presiden, dan sebagainya, maka Anda domain itu ya, domain yang boleh Anda lakukan yaitu melakukan uji materi. Di mana uji materinya? Kalau uji materi yang di bawah undang-undang, di mana? Uji materi di bawah undang-undang. Kalau sengketa pemilu di MK, uji materi. Mahkamah Agung, Ibu. Oke, ya di Mahkamah Agung. 100. Ya, selanjutnya. Lanjut, PowerPoint. Ya. Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan TUN, ya, ada alasannya. Ini pentingkah Bu? Oh penting, ya. Mengapa penting? Anda kalau membuat gugatan kan selalu bahwa itu kan. Maka bahwa yang pertama sampai bahwa yang entah keberapa, Anda harus sajikan itu yang namanya peristiwa. Ya. Peristiwa hukum secara berurut dan konsisten. Peristiwa hukum itu Anda mulai dengan kata-kata bahwa. Sehingga hakim yang membaca terbawa oleh alur sistematis itu, oh berarti terjadi sebuah peristiwa hukum. Ya. Peristiwa hukum itu sama dengan fakta hukum. Oh, ternyata terjadi seperti itu. Oleh karena itu, akhirnya penggugat meminta seperti ini. Nah, itu ya. Maka alasan yang digunakan dalam gugatan TUN yaitu keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi harus mampu mencari gitu ya, pasalnya atau alasannya. Wah, ini nggak benar nih Bupati. Itu membuat izin lokasi itu yang melanggar tentang undang-undang lingkungan hidup. Nah, itu boleh. Ya, boleh menggugat itu. Selanjutnya yang nomor 2, badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan. Nah, contohnya begini. Anda sebagai kontraktor ikut bersaing nih lelang terbuka di Semarang. Semarang proyeknya gede-gede itu. Nah, Anda punya PT atau CV. Nah, kemudian yang lain juga sama. Nah, tiba-tiba Anda nggak bisa masuk tuh ikut lelang terbuka karena sudah ada mainan di sana. Ya, terkait dengan mainan tadi. Apa namanya, monopoli. PT-PT yang sebenarnya itu satu kongsi. Ya, itu. PT-PT yang sebenarnya satu kongsi. Ya. Nah, ternyata kepalanya ya, bagian lelang ini ya, di tiap daerah berbeda-beda, ada yang punya badan atau dinas sendiri, ada yang tidak. Nah, tiba-tiba kepala ya, saya anggap kepala badan bagian lelang atau kepala dinas itu bagian pengadaan gitu, barang dan jasa, tiba-tiba dia membuat gitu ya,
membuat surat keputusan, ya, surat keputusan pemenang tender misalnya sudah final, tidak perlu dan bupati itu sudah berlaku. Gitu. Nah, pada posisi yang seperti itu, ya, patut diduga bahwa kepala dinas tersebut menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain. Tujuannya apa? Ya, 8 tujuannya apa? KKN, ya. Karena sudah diakus demikian rupa, itu bisa diduga. Ya, nanti dibuktikan tetapi, ya, setelah dibuktikan hakim tun akan memeriksa, gitu kan? Ternyata yang boleh ikut lelang dengan berbagai aturan di sistem, ya, karena kalau lelang online sudah di sistemnya sudah bisa dimainkan. Hakim nanti bisa meminta, coba bawa dokumen pendirian PT misalnya kan. Loh, ternyata PT 6 yang ikut lelang ini ternyata semuanya ada nama satu orang itu. Berarti pemegang sahamnya PT 6 itu mayoritas ya orangnya satu. Nah, kalau terbukti itu berarti patut diduga bahwa mengapa yang bisa ikut tender hanya 6 PT. Berarti di sana ada penggunaan wewenang yang memiliki maksud lain dengan diberikan wewenang itu boleh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah badan atau pejabat tun pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, keputusan itu seharusnya tidak sampai mengambil keputusan tersebut. Harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi begini, pejabat itu, ya, dalam mengeluarkan keputusan harus betul-betul sentris, ya, betul-betul fokus. Kalau saya keluarkan ini, maka pihak, ya, yang terkait stakeholdernya itu ini akan mengalami kerugian X, yang ini Y, yang ini XY, yang ini XY. Maka seorang pejabat harus berpikir, saya akan mengeluarkan keputusan yang mengandung resiko sekecil mungkin, yang melanggar kepentingan hak-hak orang yang paling relatif kecil. Nah, ini yang namanya menerapkan prinsip kehati-hatian. Nah, sepanjang pejabat itu sudah menerapkan prinsip itu dan terbukti bahwa surat keputusannya mengandung pertimbangan prinsip kehati-hatian, maka biasanya hakim akan menimbang, ya, menimbangnya begini biasanya, bahwa setiap keputusan pejabat itu tidak mungkin, gitu ya, bisa menyenangkan, memuaskan, dan memenuhi harapan semua pihak. Oleh karena itu, ya, misalnya juga bupati misalnya. Oleh karena itu, bupati sebagai kepala daerah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dengan risiko yang serendah-rendahnya. Berdasarkan bla 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 bla, maka hakim menilai bahwa keputusan pejabat tun tersebut tidak melanggar undang-undang dan biasanya kalau seperti itu ya gugatannya tidak bisa diterima. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, ganti slide. Ya. Nah, ini. Alat bukti dalam PT-UN. Alat bukti dalam PT-UN itu ada surat atau tulisan, kemudian ada keterangan ahli, ada keterangan saksi, ada pengakuan para pihak, ada pengetahuan hakim. Ya. Jadi begini, alat bukti di dalam PT-UN itu, ya, adalah hampir perpaduan antara alat bukti dalam hukum acara perdata dan dalam hukum acara pidana. Jadi surat atau tulisan itu yang mana ya tadi keputusannya tadi loh. Ya, keputusannya pejabat atau usaha negara tadi. Keterangan ahli. Ya, keterangan ahli. Keterangan ahli ini adalah orang yang expert di bidangnya. Ya. Keterangan ahli ini biasanya dari dosen. Dan saya sering menjadi ahli
baik dalam peradilan pidana, PT UN ataupun perdata, baik pada tingkat pemeriksaan atau penyidikan, ya, baik juga di tingkat pemeriksaan di pengadilan. Nah, ahli ini harus expert, ya, punya penguasaan keilmuan. Bu, kalau praktisi boleh enggak menjadi ahli? Nah, apakah harus dosen? Ya, gitu. Praktisi dan dosen yang sekaligus seperti saya ini boleh menjadi ahli. Ya. Bahkan memiliki nilai lebih karena ilmu teorinya matang, ilmu prakteknya juga banyak. Boleh. Yang tidak boleh adalah ini tadi loh yang Pak Mufid ya, lulus nanti jadi advokat ya. Kemudian ada perkara. Nah, perkaranya yang mengajukan tadi Mas siapa tadi? Mas Cipto misalnya ya. Kemudian Mas Cipto jangan jadi ahli ya, nggak boleh itu. Karena statusnya dua-duanya advokat, nggak boleh. Itu. Kalau bulis kok boleh sebagai praktisi boleh. Karena apa? Saya tidak berpraktek dan saya tidak atas nama advokat, tapi saya adalah dosen magister hukum Universitas Muria Kudus. Ya, saya buktikan dengan NIDN saya. NIDN itu kalau pegawai negeri ya NIP-nya itu. Boleh. Ya. Jadi jangan salah meminta ahli. Kalau teman advokat dengan teman nggak boleh. Keterangan saksi. Nah, saksi sama dengan pidana, perdata, PT UN, kemudian niaga, hubungan industrial, agama sama. Ya, prinsipnya saksi itu adalah orang yang melihat, ya, dia mengetahui, dia mendengar, dia mengalami. Jadi melihat, ya, mendengar, mengetahui, mengalami. Jadi kalau Anda nanti menjadi advokat, jangan salah mengambil saksi. Ya. Tiwas begitu. Tiwas Anda itu mahal-mahal membayar ahli, membayar saksi, tapi tidak tepat pilihannya. Itu sayang. Yang nomor 4 adalah pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak. Artinya begini, penggugat, tergugat ya. Penggugat memang mengakui bahwa saya menerima surat keputusan dan saya dirugikan, oleh karena itu saya menggugat. Tergugatnya mengatakan, ya saya memang mengeluarkan surat keputusan, ya. Dan saya memang itu membuat surat keputusan itu ya, berdasarkan wewenang saya. Dan yang saya lakukan, saya memang melanggar undang-undang misalnya atau PP. Nah, ini pengakuan. Pengakuan. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan hakim. Nah, hakim itu paling enak, gitu ya. Karena apa? Ya, sudah melihat gugatannya seperti itu, sudah urut, runtut. Ya, kemudian yang diminta apa, sudah di situ semua. Ditambah lagi ada bukti surat. Oh ini toh keputusan punya. Selanjutnya ditambah dengan keterangan ahli. Nah, hakim itu menangnya karena boleh bertanya apa saja kepada ahli yang hakimnya tidak tahu. Ya, biasanya sepanjang saya menjadi ahli, baik diperiksa oleh penyidik, diperiksa oleh hakim, itu seperti kuliah saya itu. Jadi saya ditanya banyak hal. Ahli, kalau ada begini-begini bagaimana ahli? Teorinya. Ahli, kalau ada begini-begini dalam prakteknya seperti apa ya itu. Jadi hakim itu terbantu ketika ada ahli. Dan biasanya lawyer yang menghadirkan ahli dia memiliki potensi gitu ya, memiliki potensi untuk ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya tentang putusan. Putusan.
Ini perlu saya berikan ya, ini penting ya, ini penting. Jangan sampai terbolak-balik atau bahkan tidak tahu. Ya. Putusan PT UN itu kan bentuknya ada 4. Bentuknya putusan PT UN itu ada 4. Yang pertama adalah gugatan itu ditolak. Ya. Gugatan itu ditolak apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil dalam gugatannya atau tidak mampu membuktikan posita gugatannya. Maksudnya begini, tadi di awal sudah saya jelaskan kan bahwa ketika Anda mau menggugat, Anda membuat gugatan. Gugatan itu yang dimulai selalu dengan kata-kata bahwa itu urean dari peristiwa hukum yang sistematis dan lengkap. Sehingga orang membaca, orang sudah bisa merekonstruksi. Oh, kira-kira peristiwa hukumnya seperti ini yang terjadi. Karena seperti ini, maka pihak penggugat meminta petitum seperti ini. Nah, ternyata gitu ya. Ternyata yang ditulis di dalam posita rintik-rintik yang bagus itu ketika digelar di persidangan itu penggugat tidak mampu membuktikan. Nah, kalau tidak mampu membuktikan, maka gugatan itu dianggap gugatannya tidak berdasar hukum atau sekedar ngarang atau sekedar mengada-ada atau sekedar memutarbalikkan fakta, gitu ya. Jadi ditolak itu apabila penggugatnya tidak mampu membuktikan kebenaran akan isi gugatannya. Nah, isi gugatannya itu ditaruh di mana? Di dalam posita gugatan yang bawah-bawah tadi. Ya. Itu namanya posita. Nah, posita itu sebenarnya isinya adalah urutan peristiwa hukum yang tersusun secara sistematis. Udah yang kedua. Yang kedua adalah gugatan itu dikabulkan. Nah, dikabulkan itu bisa ada 2 versinya. Sebagian, ya, atau sebagian kecil, atau seluruhnya. Jadi, ya, kalau penggugat mampu membuktikan seluruh posita gugatannya, seluruhnya mampu dibuktikan, maka potensial gugatannya dikabulkan juga seluruhnya. Kalau yang bisa dibuktikan sebagian atau sebagian kecil, maka gugatan dikabulkan juga identik. Sebagian atau sebagian kecil, identik. Nah, kalau tidak mampu membuktikan sama sekali, ditolak itu tadi yang nomor 1. Itu sama sekali nggak bisa. Ditolak. Nah, sekarang kalau ya sampai sekarang itu banyak orang salah dalam menyebut terminologinya. Gitu kan? Gugatan dikabulkan sebagian atau sebagian kecil atau seluruhnya disebutnya gugatannya menang. Ya. Sebenarnya tidak ada istilah terminologi menang kalah, nggak ada. Gugatan dikabulkan sebagian atau sebagian kecil atau seluruhnya. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita bisa memperbaiki sebuah terminologi. Gimana gugatanmu? Udah, gitu ya. Kalau pengacara dengan pengacara itu kalau nyebutnya kan sangat bersohib gitu ya, tidak resmi seperti di dunia perkampusan, ya harus Pak dan Bu gitu. Saya kalau di lingkungan teman selevel saya, seangkatan saya atau di lingkungan atas saya, senior saya atau junior saya dipanggilnya Mbak gitu ya. Saya dipanggilnya Mbak. Nah, jadi di dunia advokat memang sangat egaliter dan sangat akrab ya begitu ya, dan itu bagus saya kira. Nah, biasanya itu ya karena keakrabannya kadang-kadang juga ini idiom atau terminologi yang digunakan salah. Ya. Menang apa kalah gitu, nggak ada sebenarnya menang atau kalah. Dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Kalah itu juga nggak ada sebenarnya. Ya. Nah,
Kalau kalah itu artinya apa? Itu sebenarnya adalah yang dimenangkan gugatannya, yang tergugat itu ya tidak dikabulkan. Yang ketiga adalah gugatan tidak diterima. Ya, kalau gugatan tidak diterima, itu dikarenakan adanya cacat formil dalam gugatan. Itu tidak diterima. Ada cacat formil. Cacat formil itu maksudnya apa sih? Di dalam membuat gugatan kan diatur oleh syarat-syarat formil. Kalau syarat-syarat formilnya itu tidak dipenuhi, maka itu yang akan nantinya gugatannya tidak diterima. Kemudian yang keempat, gugatan gugur. Nah, gugatan gugur itu ya sudah niat gugat, dipanggilnya patut, tidak hadir secara berturut-turut, ya gugur dia gugatannya. Itu putusan PT UN seperti itu. Ya. Nah, saya akan mengingatkan pasal-pasal penting, ya, pasal-pasal penting akan saya ingatkan. Anda harus tahu ya, Anda harus tahu bahwa undang-undang ya, undang-undang tentang peradilan tata usaha negara itu dirubahnya sudah 3 kali ya, dirubah tapi tidak dicabut, sehingga Undang-Undang yang 586 kemudian dirubah dengan yang tahun 2004 nomor 51, kemudian yang tahun 2009 itu masih berlaku. Ya. Oleh karena masih berlaku, karena tidak dicabut, hanya dirubah saja, maka saya minta Anda untuk mengingat-ingat pasal-pasal penting. Ya. Pasal 3 ayat 123 misalnya. Ya. Isinya adalah badan ya, atau pejabat tun yang tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha pada ayat ya, 1. Jadi begini maksudnya. Anda mengurus akta anak misalnya di kantor catatan sipil. Anda sudah memenuhi syaratnya semuanya dan sudah komplit. Tapi sampai 3 bulan tidak keluar itu aktanya. Nah, itu kan nggak ada tuh. Maka hal yang semacam itu Anda bisa menggugat. Bahwa ketika syarat tentang permohonan akta anak kalau sudah dikompliti, ya, maka wajib hukumnya kepala dinas catatan sipil untuk mengeluarkan. Tapi dia nggak mengeluarkan. Itu bisa digugatnya di situ. Loh kan nggak ada barangnya, Bu. Iya. Hal tersebut disamakan, ya, di equality, gitu ya, di equality, dipersamakan bahwa pejabat tersebut telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara dan itu menjadi objek gugatan tata usaha negara. Oke. Ya, selanjutnya. Ya. Ayat 3. Ayat 2. Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Ya, contohnya, ya, saya berikan contoh yang lain. Ketika seorang pengusaha ingin mengajukan IMB, syaratnya macam-macam tuh. IMB itu ada amdalnya, macam-macam gitu. Setelah dokumen semua dilengkapi oleh pemohon, ternyata kepala dinasnya itu mendiamkan saja. Kenapa mendiamkan?
Ya, karena nggak ada amplopnya misalnya, gitu ya. Didiamkan aja sampai 6 bulan ditunggu, 7 bulan kok nggak keluar-keluar sih. Nah, hal yang demikian, gitu kan, bisa menjadikan objek gugatan PT UN dan ya, dipersamakan bahwa pejabat tersebut sudah mengeluarkan surat keputusan. Gitu. Karena apa? Karena di sana dicantumkan di dalam SOP-nya atau dalam perdanya bahwa pengurusan EMB ya, setelah semua dokumen terlengkapi itu 1 minggu kemudian IMB keluar. Sudah sampai 3 bulan, 6 bulan nggak keluar. Nah, berarti itu dianggap bahwa permohonan itu telah ditolak. Dan itu bisa menjadi objek, ya, objek dari gugatan PT UN. Seperti itu maksudnya ya. Ya. Ya, ayat 3-nya. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterima permohonan badan atau pejabat usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan dalam jangka waktu ini. Ya, jadi begini, kalau gitu ya, kalau tadi saya mencontohkan adalah ada jangka waktunya. Kalau dokumen komplit maka 1 bulan misalnya. Surat keputusan itu harus sudah dikeluarkan. Tapi didiamkan saja tuh. Ya, sampai 2 bulan. Nah, berarti sudah waktunya melanggar SOP-nya. Maka hal yang demikian itu, ya, hal yang demikian itu dipersamakan pejabat tersebut menolak. Nah, tapi kalau yang ayat 3, itu, apabila tidak ada batasan waktunya, wah ini kok nggak dibatasi ya, setelah saat komplit itu berapa bulan dianggap menolak, maka undang-undang memberikan angkanya 4 bulan. Ya, 4 bulan. Lebih dari itu, maka sudah dipersamakan di equality ya, di equity ya, dipersamakan, equality, ya, dipersamakan bahwa ditolak. Gitu. Ya, maka harus menghitung ya dalam gugatan PT UN harus pintar menghitung waktu. Jangan sampai prematur, jangan sampai lewat waktu, begitu. Oke, ya, seperti itu. Ya. Kemudian pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Keputusan tata usaha negara ya, itu adalah suatu penetapan ya, tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menggunakan alat hukum. Ini saya tulis kembali, ya, sengaja tadi di depan sudah saya tulis kembali supaya apa? Ini adalah terminologi atau definisi yang harus dipegang. Ya, nggak usah bertanya ke sana kemari. Objek gugatan PT UN itu apa? Itu sudah ada di sini. Ya. Jadi, keputusan tata usaha negara. Dikeluarkan oleh siapa? Pejabat tata usaha negara atau badan tata usaha negara. Isinya apa? Tindakan hukum tata usaha negara. Dasarnya apa? Dasarnya ada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia punya kewenangan melakukan itu. Nah, kemudian ada syaratnya apa? Syaratnya adalah konkret, ada bentuknya. Individual ditujukan kepada orang yang jelas. Ya, Anton misalnya, Rini, Feby, itu individual. Final. Ya, final itu artinya memang sudah eksekutorial. Sudah menimbulkan akibat hukum. Ya, kalau masih menunggu persetujuan itu tidak bisa. Nanti prematur kalau digugat. Ya. Oke, lanjut. Ya.
PT UN itu ya juga berwenang mengadili beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai sikap dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengabaikan atau mendiamkan permohonan seseorang atau badan hukum perdata untuk menerbitkan surat keputusan pejabat atau tata usaha negara. Dia mendiamkan. Dia tidak lagi mau mengeluarkan. Jadi mokong ya. Ada permohonan, udah ada SOP-nya. Setelah berkas komplit itu 2 bulan atau 1 bulan SOP-nya harus keluar. Dia nggak mau mengeluarkan. Nah, ini menjadi objek. Atau di dalam SOP-nya tidak ada batas waktunya. Waduh, repot nih, nggak ada batas waktunya. Berarti boleh dong, sah dong. Nah, tidak bersalah dong kalau pejabat badan usaha negara tidak mengeluarkan, enggak. Ya, undang-undang memberikan ya, pelindungan kepada masyarakat. Batasnya maksimal 4 bulan. Kemudian yang berikutnya adalah sikap mengabaikan atau mendiamkan permohonan jelas dapat menimbulkan kerugian dari pihak seseorang atau badan hukum perdata yang mengajukan permohonan. Nah, sifat mengabaikan atau mendiamkan jelas merugikan. Ya, itu kalau bagi seorang pembisnis, ya, seorang pengusaha atau usahawan, itu begitu dia tertunda 1 hari izinnya, apapun izinnya itu, maka artinya keuntungan 1 hari itu udah lewat loss, dan itu artinya kerugian. Time is money itu kalau seorang pengusaha, ya. Sama juga seorang advokat itu time is money, mahasiswa juga time is money, dosen juga time is money. Intinya kalau orang mau maju adalah harus time is money. Yang ketiga adalah sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dinamakan keputusan fiktif negatif. Nah, ini mau saya jelaskan begini. Kalau surat keputusan, tetapi kalau yang saya uraikan di depannya tidak ada. Harusnya dia mengeluarkan, ya, menolak atau menyetujui, tapi dia tidak mengeluarkan, dia mau diem doang, gitu ya. Nah, tadi yang sudah saya ulang-ulang tadi, yang seperti itu dianggap surat keputusan itu fiktif negatif dan itu menjadi objek, ya, boleh digugat. Oke. Ya. Keputusan fiktif negatif, ya. Apa sih keputusan fiktif negatif itu? Keputusan fiktif negatif yaitu sikap diam atau mokong, ya, dicuekin dari badan atau pejabat tun yang tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh pemohon. Pemohonnya siapa? Pemohonnya adalah orang atau badan hukum perdata dalam kurun waktu tertentu, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya. Yaitu fiktif negatif seperti itu. Diam dia, nggak mau mengeluarkan. Ya. Baik itu yang sudah dibatasi dengan waktu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan sudah mengeluarkan, dia nggak mau. Atau yang tidak ada batas waktunya dalam SOP. Nah, ini kan bahaya ini. Bisa, saya lagi males kok, nanti 2 tahun lagi saya keluarkan, nggak boleh. Ya, undang-undang memberikan batas maksimal kalau orang diam, ya, itu batasnya adalah 4 bulan. Karena memang di dalam SOP itu untuk keluarnya surat keputusan itu maksimal 3 bulan. Nah, undang-undang kemudian memberikan 4 bulan yang tidak ada batas waktunya. Itu 4 bulan.
Yang berikutnya adalah sikap diam ini dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila penolakan dengan cara bersikap tersebut mengandung cacat hukum, maka pengadilan akan menyatakan batal atau tidak sah atau memerintahkan agar badan atau pejabat tata usaha negara itu menerbitkan atau mengeluarkan keputusan sebagaimana oleh penggugat. Dimohonkan. Ya. Jadi begini, ya, gampangnya. Jika pejabat tersebut diam, ya, kemudian dibuktikan di pengadilan bahwa sikap diamnya itu nggak sah, nggak benar. Ya, pejabat diam yang harusnya mengeluarkan, dia nggak mengeluarkan itu nggak benar, nggak sah. Maka sikap diamnya itu, ya, sikap diamnya itu, ya, apabila ya, mengandung cacat hukum, ya, mengandung cacat hukum kenapa? Loh, kamu itu punya tugas ya untuk mengeluarkan, kamu tidak berarti cacat, kamu itu cacat hukum. Maka pengadilan akan menyatakan batal atau tidak sah. Jadi sifat diammu itu batal dan tidak sah. Maka pengadilan akan memerintahkan, ya, diperintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan dan mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimohonkan oleh penggugat. Ya, putusannya akan berbunyi seperti itu. Ya, jadi diperintah untuk mengeluarkan, ya, diperintah paksa. Mengapa? Ya karena diamnya itu nggak sah, diamnya itu cacat hukum. Mengapa tidak sah? Karena di dalam undang-undang menyebutkan, ya, itu, bahwa tergugat itu punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mengeluarkan surat keputusan sebagaimana yang dimohonkan. Ya, baik itu keputusannya berupa menolak permohonan atau mengabulkan, dia tetap harus. Tapi nek diam saja kan tidak tahu, gitu ya. Ini ditolak atau dikabulkan kan tidak tahu, gitu ya. Nah, karena nggak tahu ditolak atau dikabulkan, maka hukumnya, ya, pengadilan akan memeriksa dan kemudian memerintahkan, ya, untuk mengeluarkan surat keputusan yang bentuknya adalah sudah konkret, individual, final, ya, tidak fiktif lagi, tidak hanya ya akan tertentukan nanti fiktif lagi itu, tapi sudah betul-betul nyata, ya, eksekusinya ada, ya, di dalam putusannya akan seperti itu. Oke. Ya. Kesimpulannya adalah ada perluasan objek sengketa peradilan tata usaha negara, ya, diperluas, ya, yang namanya konkret, individual, final itu diperluas, ya, konkretnya itu fiktif negatif tadi, bahwa objek gugatan tidak hanya berupa surat keputusan dari badan atau pejabat tun yang berwujud konkret saja, melainkan yang tidak mengeluarkan suatu keputusan, padahal hal itu jelas-jelas menjadi kewajibannya, juga menjadi objek gugatan di pengadilan usaha negara. Nah, jadi sekarang menjadi jelas bahwa kalau pejabatku diam sementara dia kewajibannya harus mengeluarkan, maka dia akan bisa digugat. Contohnya misalnya, ada mahasiswa ya sudah selesai semua SOP perkuliahan dipenuhi, ya. Kemudian dia juga sudah membayar wisuda dan dia sudah mengikuti seremonial, ya, seremonial wisuda. Ternyata ijazahnya itu nggak keluar-keluar, ijazah belum sampai 2 tahun, maka itu menjadi objek karena sebenarnya atas tanggung jawabnya, atas kewajibannya harus mengeluarkan ijazah ketika seorang mahasiswa sudah menyelesaikan semua proses akademik. Apalagi ini tadi contohnya sudah wisuda. Nah, itu menjadi objek sengketa. Ya. Walaupun tidak ada barangnya, tapi dia tidak mengeluarkan keputusan yang harusnya dikeluarkan. Nah, itu ya yang mokong itu menjadi objek sengketa. Inilah kesimpulan perluasan objeknya di sana. Kemudian
Perluasan objek sengketa peradilan tata usaha negara itu ada dalam, nah ini silahkan Anda baca sendiri. Oke, ya. Oke. Waktunya saya tidak tahu ini ya, selalu pas itu ya. Saya perkirakan PPT saya itu pas sekali. Jadi saya presentase selesai, PPT pas habis selesai, waktu selalu masih 15 menit ya, untuk melakukan interaksi tanya jawab. Tanya jawab ya. Ya. Terima kasih Oke. Bu Dr. Sulis. Ya. Ya. Ini untuk para peserta, jika ada pertanyaan untuk materi kedua pada hari kedua ini tentang tata usaha negara, baik secara hukum acaranya maupun dalam materinya sendiri di tata usaha negara. Jadi kami persilakan untuk para peserta untuk mengajukan pertanyaan, maksimal 2 aja untuk 1 orang. Kalau ada yang berkenan, kami silakan. Tolong disebutkan nama, alamat, domisili, dan fakultas hukum mana. Selamat siang, mohon izin. Ya. Saya dengan Andika Bu Sulistiawati. Ya. Saya dari S1-nya Untak Semarang, terus Ya. S2-nya Oke. Saya mau bertanya Bu mengenai ada satu kasus begitu, Ya. yang berhubungan dengan tata usaha negara dan kepailitan begitu Bu. Jadi pernah terjadi ketika kami mau melakukan pemblokiran untuk sertifikat dari tim kurator di badan pertanahan gitu, kami mendapat jawaban bahwa aset tanah yang sudah dijaminkan melalui dipasang hak tanggungan di sebuah bank begitu tidak bisa diblokir kembali. Nah, kemudian kami disarankan untuk melakukan gugatan melalui TUN begitu. Nah, untuk gugatannya sendiri, apakah ini ditujukannya yang tepat ada kepada badan pertanahannya, dan apakah kemudian bank yang memegang hak tanggungan itu juga ikut tergugat, dan apakah petitumnya Bu, apakah harus mengenai pemblokirannya saja atau bagaimana gitu, atau ada pendapat hukum lain Bu Sulistiawati? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Langsung saya jawab. Tadi Mas siapa ya tadi ya? Saya terlena. Andika, ya, Bu. Mas Andika ya. Oke. Ya. Mas Andika sudah bekerja di mana? Di kantor lawyer? Ya, saya dengan tim Bu. Di mana kantor lawyernya? Semarang. Oh, di Semarang. Ya, oke. Yang pertama saya jawab. Sertifikat ya, sertifikat sebelum lahirnya Undang-Undang Tata Usaha Negara ya tahun 86, semua sengketa tentang sertifikat itu domainnya pengadilan negeri untuk mengajukan gugatan. Ya. Baik itu permohonan pembatalan atau permohonan untuk yang terkait dengan hak tanggungan. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang PT-UN, maka untuk ya yang tersangkut dengan sertifikat, gugatan harus dimasukkan di Peradilan Tata Usaha Negara. Karena sertifikat itu dipersamakan dengan surat keputusan badan atau pejabat TUN ya, karena di dalam sertifikat itu kan di sana ada pemegang haknya gitu kan, kemudian luasnya, macam-macamnya, deskripsinya itu dipersamakan ya. Oleh karena itu gugatannya harus di TUN ya, tidak bisa di selain TUN karena dia dipersamakan dengan surat keputusan badan atau pejabat TUN yang sifatnya adalah konkret. Ya, konkret ada bentuknya itu sertifikat ya, yang biru muda atau hijau itu ya, hijau. Itu kemudian final ya, final
individual. Individual karena di situ sudah ada nama pemegangnya. Ya, boleh 1, boleh 2, tapi jelas namanya. Gitu. Maka dia memenuhi syarat. Sekarang pertanyaan yang kedua. Yang saya gugat siapa, Bu? Itu. Apakah hanya kantor pertanahan atau yang pemegang HT-nya? Ya, tadi kembali kepada definisi yang pertama tadi yang saya jelaskan. Bahwa tergugat dari TUN hanya badan atau pejabat TUN. Tidak bisa selain itu. Ya. Badan atau pejabat TUN. Ya. Selainnya tidak bisa. Gitu. Tapi saya ingin, Bu, menggugat yang lain. Oke, memang satu perkara itu tidak harus bermain di satu pengadilan. Nah, satu perkara tidak harus bisa bermain di satu pengadilan. Jadi memang ada bisa maju di tunnya dulu, nanti di pengadilan negerinya dulu, bahkan nanti di pengadilan niaganya. Bahkan sampai ke pengadilan negeri tapi di pidananya. Ini. Jadi mohon maaf itu ya. Kadang-kadang ya antara profesional dengan unprofesional ya. Kalau lawyer profesional dia sudah tahu. Saya untuk mengurai perkara ini maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya menggugat di TUN dulu misalnya ya. Jadi saya mohon misalnya pembatalan tentang penerbitan sertifikat misalnya. Ditun dulu. Nanti berikutnya habis ini untuk mengurai persoalan saya harus menggugat di pengadilan negeri misalnya. Harus di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri ini saya ambilnya yang perdata. Kemudian setelah itu wah ini ada tersangkut nih. Ya. Ini saya harus menggugatnya di pengadilan niaga misalnya. Bisa, ya, karena perkara hukum itu tidak linier loh. Jangan dibayangkan perkara hukum itu linier loh. Ada perkara berdimensi perdata, ada perkara berdimensi pidana, ada perkara berdimensi, ya, sengketa tata niaga, ada perkara berdimensi sengketa peradilan TUN. Seorang advokat yang profesional, ya, atau mahasiswa yang cerdas, kalau dia mendapat gitu ya soal di dalam mata kuliah hukum acara, dia akan pintar. Bagaimana cara penyelesaian perkara ini? Misalnya pertanyaan seperti itu, maka jalannya menuju Roma ini banyak sekali, ya. Jadi kalau Bu, tapi saya ingin juga menggugat pemegang HT-nya, maka silahkan gugat itu, ya pemegang HT-nya terkait apa? Silahkan di pengadilan negeri, ya. Oh ini ada unsur pidananya, nah masukkan saja, ya laporan ke kepolisian yang nanti tetap muaranya akan disidangkan di pengadilan negeri. Oh tapi saya akan menggugat perdata, karena ini ada unsur melawan hukumnya secara perdata, ada unsur wan prestasinya secara perdata. Ya, maka silakan gugat di pengadilan negeri, masukkan di dalam gugatan perdata, semacam itu. Begitu jawaban saya. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya kepada Dr. Sulistiawati, kami persilakan. Dan untuk biasanya kalau saya pribadi lawyer advokat yang baru masuk itu biasanya agak kagok ke dunia TUN, Bu. Kalau saya pribadi. Kenapa? Iya, kan kalau rata-rata kan itu kan kalau para pengacara itu kan para lawyer itu lebih fokus ke materi perdata, pidana, kompilasi hukum Islam kan gitu. Jadi Ya. ketika dihadapkan oleh TUN itu kadang mereka akan kagok dan kaget. Nah, rata-ratanya. sebenarnya begini ya, sebenarnya tidak perlu takut gitu, karena memang banyak yang kurang memahami memang hukum formil dan materinya TUN itu berbeda, ya formil dan materinya TUN berbeda, gitu. Sehingga seperti
dunia baru begitu ya, seperti dunia baru. Ya. Ya. Padahal sebenarnya kalau betul-betul itu dikuasai sebenarnya lebih mudah. Karena apa? Tergugatnya itu hanya badan atau pejabat itu, tidak bisa yang lain. Nah, biasanya kalau pemahaman ini kurang, itu gugatannya keliru, kan itu yang ditakutkan, ya kan? Itu yang sering Keliru, gitu kan? Nah, tapi nggak usah takut, karena di dalam gugatan PT-UN ada yang namanya dismissal process. Ya, ada dismissal process. Dismissal process itu sebenarnya apa sih? Proses awal yang membantu penggugat. Jadi gugatanmu nih kurang benar nih di sini, dikasih tunjuk. Nah, ini enggak seperti ini. Kalau di PT-UN itu tuntutan ganti ruginya sudah dibatasi kecil sekali gitu ya. Nah, 50 juta. Kalau di perdata bisa triliun boleh ya. Itu harus itu. Kemudian rehabilitasi. Ya, gugatan apa ditun yang boleh rehabilitasi, tidak semua. Ya, yang menyangkut sengketa kepegawaian itu bisa mohon rehabilitasi. Terus kemudian susahnya atau sulitnya atau tidak pedenya lawyer baru itu karena begini. Ya, pengertiannya konkret individual final itu apa sih? Ya, itu masih nggak paham. Itu. Loh, lah ini nggak ada barangnya kok. Gimana? Ya, ketika ada kan datang, Pak, saya mau izin lokasi, tapi nggak diberikan. Anda udah bingung, nggak ada barangnya. Tadi udah saya berikan ilmunya, fiktif, negatif. Nggak ada barangnya pun dianggap itu ada. Ya, dianggap ada. Maka nanti di petitumnya adalah mohon badan pejabat itu menerbitkan. Gitu kan? Seperti itu. Nah, biasanya bingungnya di sini. Gitu. Nah, ya, terus berikutnya adalah eksekusi. Nah, ini nggak paham. Ya, eksekusinya seperti apa sih? Nah, ini kalau eksekusi pidana paling gampang karena yang mengeksekusi bukan advokat tetapi jaksa, gitu kan? Karena bahasa itu adalah jasa penuntut dan juga sekaligus eksekutor. Nah, kalau perdata itu jelas, ya. Pertama memohon untuk melakukan memohon diterbitkannya penetapan, ya, penetapan eksekusi. Ya. Setelah penetapan eksekusi tidak langsung dilakukan eksekusi, masih dilakukan amaning, pemanggilan, dilakukan mediasi macam-macam, ya. Nggak bisa baru betul-betul dilaksanakan eksekusi paksa, ya cetha begitu. Nah, tapi kalau PT-UN itu banyak nggak paham. Bagaimana sih permohonan eksekusinya? Sebenarnya hampir sama juga. Ya, jadi memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan eksekusi. Begitu. Nah, masalahnya adalah sebenarnya tidak peduli betapa sulitnya melakukan eksekusi terhadap pejabat kan itu, ya kan? Nah, ini yang digugat kan pejabat. Nah, kemudian Anda yang dikabulkan, berarti Anda harus mohon eksekusi kepada pejabat. Nah, sekarang kalau yang dieksekusi mokong nggak mau, saya tetap tidak mau membuat surat keputusan gitu. Kira-kira gimana ini calon-calon profesional? Anda sudah menang, gitu ya, atau Anda dikabulkan, ya, bahwa pejabat itu harus menerbitkan izin mendirikan bangunan, tapi pejabatnya mokong, nggak mau pokoknya. Nggak mau kalah gitu, walaupun pengadilan sudah memutus, ya, diperintahkan kepada pejabat untuk mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan, ya, IMB, dia tetap mokong nggak mau, padahal ada batasnya gitu kan, batas eksekusi, gitu. Kira-kira bagaimana? Kira-kira gimana kalau pejabatnya mokong kira-kira jalan keluarnya? Tahu nggak? Nah, ini yang bikin nggak pede, Bu, ya. Ya, yang bikin nggak pede. Kalau Anda mengalami semacam itu, ya, sudah ada rambu-rambunya, ya, sudah ada aturannya, ya, di dalam eksekusi PT-UN. Di dalam ini tidak terkait dengan hukum acara PT-UN memang, jadi Anda harus memiliki ilmu yang lebih luas, yaitu tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini yang biasanya calon lawyer atau advokat nggak paham, karena lawyer atau advokat biasanya lebih ke
pidana, perdata kan gitu pilihannya, konsentrasinya kan. Loh, saya pengen jadi lawyer kok saya konsentrasinya ke HAN, HTN kan nggak mau. Nah, ini padahal Anda dituntut untuk bisa melakukan gugatan dan menangani perkara itu. Ya, maka Anda yang pertama pelajari dulu tentang administrasi pemerintahan. Di sana ada ya yang namanya peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau pejabat tun tidak mau ya melakukan perintah dari pengadilan dan tidak mau mengeksekusi dirinya sendiri, ya, tidak mau dengan sukarela menerbitkan, maka sudah ada batas waktunya. Ya, sama dengan gugatan tadi. Dalam batas waktu 6 bulan, maka itu kan, nah, dianggap tidak berlaku kalau dia melakukan penolakan. Ya. Kalau dia disuruh menerbitkan tapi tetap tidak mau, maka dilaporkan kepada atasannya. Kalau Anda menggugat bupati, atasannya bupati gubernur. Kalau Anda menggugat gubernur, mokong tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, dilaporkan kepada presiden. Ya, langsung presiden. Seperti itu. Memang akan panjang eksekusinya, ya akan panjang. Maka yang ekstrim akan dikatakan begini. Filosofi lahirnya Undang-Undang PT-UN itu kan sebenarnya tujuannya mewujudkan negara demokrasi, mewujudkan hak kesamaan equality hukum, baik rakyat biasa atau badan atau pejabat atau pemerintah. Sebenarnya kan di sana semangatnya, gitu ya. Kemudian perlindungan kepada rakyat biasa diwujudkan dengan hukum acara, ada dismissal proses tadi. Nah, jadi gugatan itu tidak langsung disidangkan seperti perdata, enggak. Tetapi informal di luar persidangan disuruh memperbaiki dan diberi arahan. Ya, dismissal proses seperti itu. Masalahnya memang eksekusinya yang agak sulit kalau di PT-UN. Eksekusinya. Nah, apalagi kalau pejabatnya etikanya tidak baik. Nah, seperti itu. Ya. Ini para calon advokat memang harus betul-betul begitu ya, belajar ekstra kalau ingin menguasai di peradilan tata usaha negara. Jangan sampai begini loh, Anda punya satu klien, perkaranya berpotensi harus diselesaikan secara perdata, pidana, PT-UN. Karena tadi misalnya, Anda yang harus dimohonkan pembatalan sertifikat. Ini mau nggak mau harus di PT-UN. Anda nggak bisa kan sayang tuh. Nah, kalau nggak bisa masa perkaranya disubkan temannya gitu ya. Kalau kamu yang itu kan saru ya. Kalau advokat itu boleh dan rekanan ya, beda dengan notaris. Asosiat boleh. Ya. Dihindari ngesubkan, tapi lebih baik ditarik asosiat supaya saling share ilmu begitu ya. Seperti saya ini sering ditarik asosiat oleh junior-junior saya. Ketika perkaranya agak berat, saya dimasukkan, gitu ya. Saya dimasukkan di situ. Atau perkaranya agak berat, saya ditarik menjadi ahli, gitu. Boleh, gitu. Jangan sampai nggak paham kemudian ditolak klien, nggak boleh loh. Undang-undangnya menolak klien, nggak boleh, gitu. Atau ngesubkan ya, ini bukan barang ya, disubkan nggak boleh. Lebih baik Anda melihat siapa yang menguasai, Anda tarik menjadi asosiat, gitu ya. Karena di advokat itu kan kopi itu bisa dibuat ya kan. Nah, itu kan dimasukkan aja sebagai asosiatnya seperti itu. Oke, jawaban saya seperti itu. Ya. Waktunya lewat 2 menit. Ya, Bu. Nah, saya akan enggak apa-apa. Ya. Saya akan memberikan ini kata penutup untuk semua calon advokat yang jumlahnya 22 ini ya, yang partisipan 22. Calonnya berapa? 21 mungkin ya. 20 mungkin ya. Ya. 23, Bu. 23 ya. Jadi yang pertama saya sampaikan permohonan maaf saya apabila penyampaian saya kurang dapat dipahami atau tidak dimengerti. Begitu, silahkan mungkin untuk bertanya melalui panitia atau bertanya ke saya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tekuni profesi ini. Ya. Kalau Anda betul-betul punya passion di dunia advokat, maka
jalan untuk menuju sukses itu mudah. Ya, tapi yang penting seorang advokat itu adalah profesional, ya, expert di ilmunya, profesional, punya standar pelayanan. Ya, tadi ada layanan unggulan. Maka yang membedakan Anda dengan advokat lain adalah Anda profesional, Anda expert, ya, Anda punya keunggulan, Anda punya standar layanan yang bagus. Oleh karena itu, keberadaan kantor sangat penting. Kalau Anda belum bisa kontrak atau punya kantor, silahkan berasosiat. Karena orang yang akan hadir, yang akan datang klien Anda, itu akan pertama kali yang harus Anda tampilkan adalah trust. Ya, trust terhadap Anda, trust terhadap kantor Anda. Itu penting. Ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, doa saya adalah semoga semua peserta pendidikan ini sukses semua nantinya. Kemudian kepada penyelenggara, saya doakan untuk sukses terus membuka kelas-kelas baru di seluruh Indonesia. Ini ada yang dari Papua, saya lihat. Ada yang dari Tangerang. Ya, silahkan virus-virus baik ini dikembangkan. Silahkan nanti membuka kelas-kelas baru. Dan saya senantiasa akan selalu siap untuk mengajar Anda, menularkan pengalaman saya yang sudah 33 tahun saya menjadi praktisi. Gitu. Oleh karena itu, pertemuan ini adalah pertemuan yang berbahagia untuk saya dan terima kasih. Selamat siang, sukses semua. Untuk panitia, ya, untuk panitia, Ya, Bu. ini direkam. Bisakah saya diberi rekamannya ya? Oh, bisa Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, siap. Ya. Siap, nanti kami berikan ke Ibu Sulis. Ya. Ini Terima kasih banyak. moderatornya siapa? Saya belum kenal tadi ya. Oh, saya Hilman Budi Santoso, Bu. Oh gitu. Ya. Ketua DPC-nya ya? Bukan. Saya di bagian antar lembaga. Oh, antar lembaga. Ya. Kantornya di belakang Tlogorejo. Iya, kalau dari depan. Depan Tlogorejo itu. Kalau depan. Semarang. Oke. Kapan-kapan kalau saya ke Semarang boleh saya mampir ya. Rumah saya di Semarang. Ya, oke. Ya, sukses selalu. Yang akan datang bisa membuka kelas baru dan saya siap selalu memberikan ilmu yang terbaik untuk junior saya dan untuk DPC Ferrari dimanapun termasuk DPD. Terima kasih. Mohon maaf saya live ya. Iya Bu. Okay. Mari Bu. Mari Bu. Terima kasih untuk semuanya. Sesi ketiga akan dimulai nanti pada pukul 13.15. Jadi kita untuk saat ini akan break untuk sholat Jumat dan makan siang untuk bagi yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Sesi ketiga akan dilanjutkan pada pukul 13.15 sampai 14.45 dengan materi hukum pidana dan hukum acara pidana dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Cukup sekian dari kami. Kami tunggu untuk nanti jam 1:15 caranya. Sesi ketiga nanti kita mulai. Baik, terima kasih. Ferrari, kalau tidak salah ya Mas ya, Federasi Advokat Republik Indonesia. Iya, betul Bapak. Saya apresiasi sekali terhadap kawan-kawan di Ferrari, khususnya Semarang, kemudian panitia penyelenggara PKPA yang diselenggarakan bersama dengan Universitas